Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah tes intelijensi akan mempresentasikan tentang administrasi tes Stanford Binet. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 1. Virgian Fatah dengan NIM 270-128. 2. Angela Okta Puspitasari dengan NIM 270-133. Dan dengan saya sendiri, Nafi Mutiara Rahmah dengan NIM 270-134 dan Citra Desti dengan NIM 270-135. Sejarah tes Binet. Tes Stanford Binet tidak lepas dari nama seorang psikologi asal Perancis yang bernama Alfred Binet. Pada tahun 1957 sampai 1911 yang merupakan pencipta tes EQ yang praktis pertama kali. Pada tahun 1905, Binet mendapatkan sebuah tugas dari pemerintah untuk mendeteksi anak-anak yang memiliki kecerdasan terbelakang. Binet bekerja sama dengan ahli psikologi asal Perancis, Theodore Simon, yang kemudian menerbitkan skala Binet-Simon yang pertama. Binet bekerja sama dengan ahli psikologi Prancis, Theodore Simon, yang kemudian menerbitkan skala Binet-Simon yang pertamanya. Skala belum disusun atas tingkatan usia, dan terdiri dari 30 item yang disusun dari yang termudah hingga yang tersukar. Prinsip yang mendasari penyusunan tes Stanford Binet oleh Binet adalah sebagai berikut. 1. Fungsi intelijensi yang utama ada 3, yaitu A. Untuk menilai, yang B. Untuk memakai, yang C. Untuk menalar. Menurut Binet, anak yang imbisil atau moron kurang di dalam menilai, tetapi untuk tunarungu atau tunanetra tidak. 2. Kecerdasan meningkat sesuai perkembangan usia. Yang ketiga, kecerdasan dapat diketahui atau diukur dengan menggunakan beberapa macam tes. Stanford Binet pada tahun 1905 menggunakan representatif. Tes dikelompokkan dalam tingkatan umur atas dasar kinerja dari 300 anak normal berusia antara 3-13 tahun atau dilakukan penggolongan berdasarkan usia. Proses mental yang diukur juga lebih banyak. Konsep MA mulai digunakan. Revisi ketiga dilakukan dengan bersamanya Binet wafat. Dalam skala ini tidak dilakukan perubahan yang fundamental, tapi hanya revisi kecil. Skala Binet-Simon terakhir yang berupa revisi ketiga terbit pada tahun 1911. Beberapa tes dihilangkan dari skala, beberapa tes ditambahkan di level-level usia tertentu. Dilakukan pula perluasan soal sampai mencangkup pada level usia mental dewasa. Skala Binet-Simon asli terbit di Prancis pada tahun 1908 sampai 1911. Di antara berbagai terjemahan dan adaptasi dari tes Binet, yang paling penting adalah Stanford Binet. Revisi pertama atas skala Binet-Simon dipersiapkan oleh Terman dan kolega di Stanford University dan diterbitkan pada tahun 1916. Revisi paling terkenal dan paling sering dilakukan di Amerika adalah revisi yang dilakukan oleh L.M. Terman, DKK di Stanford University. Revisi ini terbit pada tahun 1916, 1937, 1960, dan 1972. Tes Binet yang sekarang digunakan di Indonesia saat ini adalah Stanford Binet Intelligence Scale Form LM, yaitu revisi ketiga dari Terman dan Merrill tahun 1960. Perubahan skala yang pokok menyangkut. 1. Isi atau item. Menghapus item-item yang kurang memuaskan. Menempatkan item-item yang baik menurut kesulitan. Menyelesaikan scoring pada penempatan. 2. Struktur. Bahwa kelemahan tes 1937 adalah pada struktur yang sedemikian rupa sehingga rata pada setiap IQ bervariasi di atas 100. Padahal setiap rata harus 100. 3. Isi tabel. Direvisi dengan diperluas hingga usia 17 dan 18 tahun. 4. Perubahan tabel EQ. EQ pada setiap tingkat usia dapat dibandingkan dengan yang lain. EQ seseorang tanpa memperlihatkan kesalahan pengukuran bisa dianggap, tetapi kecerdasan ada perubahan. Tes Binet
Dalam melakukan dan memberikan tes Binet atau tes Stanford Binet, ada beberapa prosedur dan administrasi yang harus dilakukan. Prosedur dan administrasi ini harus diperhatikan dengan seksama bagi seorang tester, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi prosedur dan pengadministrasian tes Binet sangat mempengaruhi validitas hasil tes. Sedikit saja hal-hal yang menyimpang dari prosedur baku yang telah ditetapkan akan mempengaruhi hasil yang akan signifikan. Berikut prosedur urutan administrasi tes Binet. 1. Prolog. 2. Ucapkan terima kasih atau pembukaan. 3. Menjelaskan tujuan pemeriksaan psikologis. 4. Menjelaskan prosedur pemeriksaan. 5. Menjelaskan tentang alat yang akan digunakan. 6. Prosedur izin ke belakang. 7. Menanyakan kesiapan tes etika hasil. 8. Mengecek alat-alat yang akan digunakan. 9. Melaksanakan tes Binet. 10. Melakukan scoring tes Binet. 11. Membuat laporan. Prosedur testing individual. Seorang tester dituntut mahir terampil dalam menggunakan alat tes dalam penyajian dan penyekoran. Karena rumit, maka seorang tester harus berpengalaman dengan tes. Apabila ragu-ragu akan mempengaruhi hasil tes, terutama raport atau hubungan baik antara tester dan teste, sehingga teste mau berusaha semaksimal mungkin dalam mengerjakan tes. Harus disesuaikan dengan buku petunjuk atau manual alat tes yang biasa disebut dengan buku pegangan. Sedikit perubahan akan mempengaruhi hasil tes. Tugas tester 1. Mengevaluasi apa yang dilakukan subjek tertentu pada kondisi yang telah ditentukan. 2. Penyekoran tes Stanford Binet harus diskor selama penyajian, sedangkan konsultasi dengan kunci penyekoran setelah selesai penyekoran. 3. Mempertahankan validitas dalam penyajian tes. Ini ada 3 hal yang penting yang harus dilakukan atau diperhatikan. Yang pertama, prosedur baku harus diikuti tercipta dan terpeliharanya hubungan baik raport agar tester mengusahakan semaksimal mungkin penyekoran respon yang tepat. Selanjutnya, agar mampu bekerja efisien dan spontan harus banyak latihan. Yang ketiga, apabila salah satu tipe soal terjadi penolakan dilewati, setelah selesai diulangi. Selanjutnya ada prinsip umum dalam pelaksanaan tes, yaitu 1. Seseorang tester boleh mengulangi pertanyaan lebih dari 1 kali, tapi sedapat mungkin pertanyaan tersebut jangan diulangi. 2. Apabila tester tidak mengerti pertanyaan yang diajukan, maka tester bisa menjelaskan bagian terpenting dari pernyataan tersebut. 3. Untuk tes ingatan tidak perlu diulang. Suatu perkecualian apabila jawaban subjek salah mengerti yang disebabkan oleh ucapan tester kurang jelas atau pendengaran subjek kurang baik, maka pertanyaan bisa diulang. Apabila jawaban yang diberikan meragukan dalam penyajian tes, maka perlu dilakukan inquiry atau meminta penjelasan lebih lanjut dari jawaban yang diberikan oleh tester. Skor plus hanya apabila subjek tahu arti standar atau baku walaupun jawaban lain mungkin betul. Cara memelihara raport.
Seorang tester diharapkan mencurahkan sebagian besar perhatian pada tester agar tester merasa enak. 2. Tanpa kerjasama dari tester, sulit mendapatkan hasil yang valid. Untuk mendapatkan rapor yang baik tergantung pada anak. 3. Tegur siapa yang baik, tidak canggung melihat orang yang satu kali dikenal. 4. Ada beberapa cara yang halus dan baik untuk memelihara raport ini, seperti dengan senyum dan pengertian, ucapan penghargaan setelah testing selesai. Seseorang tester tidak boleh menunjukkan rasa ketidakpuasan terhadap tester. Jangan dibiasakan seorang tester mendapat jawaban yang mendorong-dorong. Referensi ada Ani Anastasi, Susana Urbina, 2007, Tes Psikologi, edisi 7, Jakarta, PT Indeks. Ada Ruid, H. N. dan Baram R. Andreu, 2004. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.